Salam damai, sobat-sobat. Apa kabar? Luar biasa. Salam sehat, salam bahagia. Sekalipun masih pandemi COVID-19. Saya ingin berbagi dalam program Sekedar Berbagi episode yang ke-13. Berbagi tentang apa dan mengapa saya cukur gundul. Ini sebuah nazar saya. Bagian yang kedua. Minggu lalu saya sudah bercerita bagaimana menjadi pendeta di sebuah gereja Kristen Jawa Ndagen Palur adalah siarah iman dan harus menjadi akta credo untuk melihat, merasakan, dan memahami misteri ilahi. Bergereja adalah ziarah iman kita. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat spesial ketika dalam kawitan atau gereja perdana ini bisa dibeli oleh gereja. Dan saya dengan beberapa teman cukur gundul. Kita akan melihat sejarah. Dalam kawitan ini memang menjadi tempat pertama komunitas Kristiani di Ndagen Palur. Rumah ini dimiliki oleh seorang tokoh PNI yang terkenal di Karanganyar pada waktu itu, yaitu Bapak Subarno Priyo Harsanto dan Ibu Sarsiem. Pada 27 Februari 1967 menawarkan rumahnya untuk menjadi tempat bersekutu bagi komunitas Kristiani asal ada minimal 10 orang Kristen saja. Kenyataannya hanya 2 orang Kristen pada waktu itu. Dan 10 simpatisan karena kerabat yang bisa didaftarkan sebagai sebuah komunitas Kristiani dan mendapat hak untuk menerima pembinaan rohani, penyuluhan agama Kristen. Dan Pak Subarno menjanjikan akan mencari orang yang akan membina orang-orang Kristen di Ndagen Palur ini. Terbentuklah tim Ponco Sudoro, tim 5 bersaudara ini. Bapak Suyoko Sastro Suwiknyo, Bapak Sutomo Dwijo Kartomo, Bapak Ngatimin Siswo Atmojo, Bapak Noto Kusumo, dan Bapak Subarno Priyo Harsanto sendiri menjadi pembina. Semuanya telah kembali dalam kemuliaan Bapa di surga. Nah, komunitas ini harus ada yang merawat secara gerejawi. Maka pada 2 Juni 1968 menjadi pepantan dari GKJ Karanganyar, menjadi daerah pelayanan yang terus secara intensif dibina oleh GKJ Karanganyar. Sejarah singkat dalam kawitan atau gereja perdana ini, perjalanan selanjutnya, rumah ini akhirnya dimiliki oleh mantan Bupati Karanganyar Bapak Sri Sadoyo. Dibeli oleh mantan Bupati. Ia membeli rumah ini karena Bapak Subarno Priyo Harsanto itu menjadi teman karibnya. Namun setelah membeli tidak lama beliau wafat dan tidak sempat tinggal di rumah itu. Tapi sebelum membeli beliau merasakan hidupnya ayem.
bisa tidur dengan tenang ketika berada di rumah ini. Misteri ilahi. Dengan kekuatan finansialnya ia bisa membeli rumah yang lebih hebat, ia bisa membeli rumah yang jauh dari tempat ini. Dia bisa beli rumah yang mungkin lebih prestisius lingkungan sosialnya. Kalau rumah ini direnovasi, dipakai untuk kegiatan keagamaan, keluarga Bapak Sri Sadoyo, akhirnya menjadi doa kami supaya gereja perdana ini menjadi milik GKJ Ndagen Palur. Gereja perdana ini menjadi bagian dari sejarah iman kami yang terus menjadi kekuatan kehidupan imaniah komunitas Kristiani di Ndagen Palur. At any cost, berapapun harganya. Maka nazar pun terucap. Itulah sebabnya jika dalam kawitan ini dapat kembali dalam pangkuan GKJ Ndagen Palur, saya dan beberapa teman bernazar akan cukur gundul. Kalau apa arti nazar itu sendiri? Nazar sesungguhnya dalam arti yang singkat adalah janji atau kaul seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu jika doa, jika tujuan hidupnya, jika harapan hidupnya terkabul. Janji. Oleh sebab itu nazar itu sifatnya suci dan wajib dipenuhi. Orang yang bernazar tidak boleh mengingkarinya. Karena dia sifatnya suci dan wajib untuk kita penuhi. Ia berjanji bukan hanya kepada orang, tetapi ia berjanji kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam Alkitab kita bisa baca dalam 1 Samuel 1 ayat 9-11 bagaimana Hana dan Elkana. Bahkan Hana mengucapkan nazar jika Allah memberi anak kepadanya, anak ini akan dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi nazar Hana bukan hanya untuk kesombongan dirinya. Nazar dia bukan hanya untuk menutupi aibnya. Karena pada waktu itu wanita yang tidak bisa melahirkan seolah-olah mendapat kutukan dari Allah. Rahimnya diikat dan sebagainya. Tapi lebih dari itu Hana ingin supaya dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Itulah sebabnya nazar harus bersifat ibadah. Nazar bukan untuk mencari tahta, kekuasaan, harta, dan sebagainya. Nazar harus bersifat ibadah dan mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri tapi kepada sesama manusia. Itulah nazar yang sejati. Maka kita bernazar supaya dalam kawitan ini bukan hanya untuk menjadi kebahagiaan, kesombongan kita pribadi, tetapi ini menjadi gerak pengakuan iman kita, menjadi siarah rohani kita bahwa Allah berkarya. Maka Jumat 18 Maret 2016 menurut saya ini momentum historis yang sangat luar biasa. Akta kredo kami yang luar biasa. Karena akhirnya penandatanganan akta jual beli tanah alih kepemilikan dapat dilakukan. Kanan kiri ada suara bahwa uang dari gereja haram sifatnya. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat spesial, sangat istimewa dalam ziarah iman kita? Teologi tanah, theology of land.
Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, berteriak kepada Allah atas penindasan, ketidakadilan, kesengsaraan yang mereka alami di tanah perbudakan, Allah menyelamatkan, bukan mengeluarkan mereka dari bumi ini keluar angkasa. Allah menyelamatkan mereka bukan mengangkat mereka langsung ke surga. Tapi Allah memberikan kepada mereka, aku akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu, kebun anggur dan sumur yang tidak kamu tanami tapi akan kamu nikmati. Dan ini akhirnya menjadi akta kredo dari umat. Jika kamu masuk, kamu harus ingat bahwa Allah lah yang memberi tanah perjanjian itu. Dari situlah dibangun relasi yang baik dengan Allah, dibangun relasi yang baik dengan sesama, dibangun relasi yang baik dengan keluarga, dibangun relasi yang baik antar umat manusia. Maka tanah adalah sesuatu yang suci dan itulah sebabnya memiliki tanah gereja menjadi sebuah ikrar iman kita, menjadi sebuah perjalanan rohani kita juga. Karena ia bukan sekedar gundukan-gundukan materi yang mati, tapi ia menjadi sebuah gerak kehidupan sebagai panggilan suci kita memelihara. Dan sabda Yesus, jika engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, aku akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Maka setialah untuk menjaga karunia Tuhan itu. Dari situlah kita membangun spiritualitas umat yang memberi spirit of giving. Tapi bagaimana dengan harga yang begitu mahal? Ya, dengan harga yang mahal itu mungkin orang-orang justru tidak akan ingin memilikinya. Tapi tanah ini sungguh-sungguh memiliki nilai rohani yang begitu tinggi. Dalam kawitan memiliki warisan rohani yang begitu tinggi. Maka umat tergerak untuk mempersembahkan baik dalam hutang talangan, pinjam koperasi, sinode, mempersembahkan yang terbaik dari pendapatannya. Sehingga harga 1,6 miliar bisa kami kumpulkan dengan berbagai mekanisme penggalangan dana ini. Nah, apa arti ritual cukur gundul? Nah, sekarang sudah beralih ke tangan Gereja Kristen Jawa Dagen Palu. Maka nazar gundul kami lakukan setelah ibadah Jumat Agung, perjamuan kudus Jumat Agung, 23 Mei 2016. Tentu setiap komunitas mempunyai pemaknaan yang berbeda tentang cukur gundul ini. Semua sah-sah saja. Tapi bisa kita artikan juga ini sebagai sebuah nazar, kita ingin membuang sial, membuang tabiat buruk. Rambut itu adalah mahkota dari tubuh kita. Segala sesuatu bisa melekat di rambut itu. Maka ketika kita mencukurnya, setelah ada sebuah janji iman, supaya segala sesuatu yang melekat, yang jahat, yang buruk ini terlepas dari kehidupan kita. Kita memutus keterikatan dengan segala kemewahan duniawi kita dan sebagainya. Tetapi ini menjadi gerak iman kita. Rambut sebagai simbol mahkota saja berani kita lepas. Berarti kita siap juga berjalan pada panggilan ilahi ini. Nah, Sunan Kalijaga atau Raden Said menciptakan lagu toh, Gundul-gundul pacul. Apa maknanya? Filosofi kehidupan. Segala yang melekat di kepala kita ini, kalau jahat, semua akan jahat. Maka jika yang menjadi pusat aktivitas kita ini bersih, semua akan bersih. Pacul menjadi simbol dari
umat petani yang berkarya. Sedangkan beras atau nasi adalah wasiat, mandat untuk kita jaga, jangan sampai berantakan. Jadi gundul-gundul pacul itu menggambarkan kepada kita sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin bangsa, pemimpin rumah tangga, hati-hati. Jangan gembelengan, supaya rakyat yang kita pimpin, orang yang kita pimpin tidak rusak, tidak berantakan. Ini panggilan murni. Itulah sebabnya syukur gundul diimani oleh masing-masing sebagai bagian dari keputusan iman. Dan 26 Mei menjadi berita yang membahagiakan. Keluarga Raden Ayu Dewi Aisyah Sri Sadoyo menyerahkan kunci dalam kawitan kepada gereja. Kebetulan waktu itu saya ketua majelis, dan penyerahan kunci dalam kawitan kepada gereja menjadi simbol kembali dan mengingat sabda Yesus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Berarti apa? Allah sedang mempercayakan itu kepada kita. Jangan sampai berantakan, jangan sampai hancur. Ini perpisahan yang membahagiakan dan saling mendoakan. Ibu Aisyah mendoakan supaya rumah ini menjadi berkat bagi gereja. Puji Tuhan. Kami pun mendoakan Ibu Aisyah untuk menghabisi masa tuanya berkumpul dengan keluarga di Bandung. Menjaga dalam doa, menjaga dalam cinta kasih. Dan akhirnya kembali pada kami. Jika hati mereka jahat, mereka tidak akan menyerahkan kepada gereja. Tapi Roh Kudus berkarya dalam hati setiap orang. Kita cari misteri ilahi ini. Banyak gereja yang punya uang berlebih, tapi ia tidak bisa membeli tanah. Tapi dengan kekurangan, dengan hutang talangan, dengan persembahan yang bisa kita kerjakan, kita dapat memiliki kembali. Bukankah itu misteri ilahi? Bukankah itu karya suci dari Allah untuk kita? Maka ibadah syukur dalam ulang tahun yang ke-32 GKJ Ndagan Palur, kita ucapkan syukur ini. Dalam kawitan kembali dalam ziarah iman gereja kita. 7 sumber air kehidupan dari berbagai desa, baik Ndagan Palur, Triagan, Sapen, Nangsri, Ploso Kerep yang mengelilingi Ndagan Palur adalah simbol air kehidupan bagi umat Pitulungan. Dengan 7 air sumber kehidupan itu, maka ziarah iman kita lakukan, kita berkati gedung kita berkati setiap sudut dan ruang tempat ibadah dan tempat berkumpulnya umat yang berbakti dan menyembah kepada Allah. Semua pendeta Ndagan Palur, baik yang dari klasis juga, kami undang untuk ambil bagian dalam pemberkatan, dalam doa, untuk mensucikan, untuk menguduskan rumah ibadah kami. 13 tanah dan sertifikat gereja ini kita doakan, kita berkati supaya menjadi tempat kita mengabdi kepada Allah, bertumbuh dalam cinta kasih. Karena tanah adalah prasyarat untuk hidup kita. Tanah adalah suci. Tanah adalah tempat kita bisa mengorganisir diri. Itulah sebabnya Allah menyelamatkan umatnya dengan memberi tanah. Tetapi untuk mencapai tanah perjanjian itu membutuhkan waktu 40 tahun, 40 hari. Begitu juga kita. Maka harus kita imani. Pujian, sembah dan bakti mengiringi pemberkatan, mengiringi penyucian gedung dan tanah-tanah gereja.
Semua ambil bagian dengan potensi-potensi yang kita miliki. Untuk memasuki dalam kawitan pun kita ingat akan sabda Allah, Mazmur 127. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah mereka yang membangunnya. Maka untuk membuka gerbang dalam kawitan pun, kita hanya dikuatkan oleh kekuatan ilahi, dengan sabda surgawinya, dan dengan doa percikan air suci Bapak Sugeng Sarono sebagai warga GKJ Ndagan Palur nomor 0001 masih boleh menyaksikan ini. Betapa bahagianya dia boleh melihat berkembangnya umat Kristiani di Ndagan Palur ini. Maka dia jugalah yang paling punya hak untuk mendoakan kami, untuk memberkati kami, untuk menjaga dan merawat kami, untuk menyampaikan pitutur surgawinya kepada kami. Umat memasuki dalam kawitan sebagai gereja perdana. Dan untuk itulah kami melakukan baptisan suci bagi warga jemaat. Sebelum kita memasuki dalam kawitan itu, di pelataran kita mengadakan baptisan suci, supaya di tempat ini terus Injil yang ditaburkan bertumbuh, berkembang, berbuah lebat bagi sesamanya. Benih Injil telah ditabur pada tahun 1967. 2016 kini Injil itu tetap hidup, bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Maka GKJ Ndagan Palur memiliki komitmen bagaikan gandum yang terus berbuah dan jangan sampai menjadi ilalang bagi Tuhan. Allah yang memberi kepada jemaatnya, maka jemaatlah yang berhak meresmikannya. Maka dalam kawitan ini diresmikan oleh umat melalui simbol ketua kelompok untuk meresmikan. Ketika kita melihat gereja sesungguhnya, wajah dan hidup gereja adalah gambaran hati umatnya. Ayo sobat-sobatku, gereja adalah gambaran hati umatnya. Jadilah gereja yang murah hati, jadilah gereja Samaria, jadilah gereja yang menyelamatkan, jadilah gereja yang menjadi berkat bagi sesamanya. Maka ruang-ruang ini pun harus kita sucikan dan kita berkati. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tembok yang memisahkan antara dalam kawitan dan gereja Gedek serta GKJ Ndagan Palur diruntuhkan. Tembok Jerman Barat dan Jerman Timur saja mampu dirubuhkan dan diruntuhkan dengan kekuatan politik. Maka ini pun kita lakukan dengan kekuatan ilahi, dengan kekuatan surgawi. Betapa bahagianya, tidak ada lagi yang memisahkan eksodus kami kembali ke tempatnya. Bukankah itu siarah iman, misteri ilahi? Maka harus berbagi kehidupan, sharing of life, berbagi kebahagiaan, sharing of happiness, satu terhadap yang lain. Semua membawa makanan, semua berbagi makanan, semua bersukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa paling kuat. Karena setiap orang yang kuat pasti ada kelemahan. Semua berbagi. Semua berbagi. Semua mendoakan, semua memuji, semua menyembah kepada Allah yang sama. Maka juga simbol menanam pohon persahabatan dan pohon kehidupan supaya GKJ Ndagan Palur terus menjadi sahabat bagi sesamanya. Salam damai, sampai jumpa di program Sekedar Berbagi berikutnya. Tuhan memberkati kita. Salam.